warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan congratulations and welcome to SMK Negeri 21 Jakarta. Saya Hani Handayani. Kalian bisa panggil saya Bu Hani. Saya di sini adalah sebagai guru bimbingan dan konseling. Dan tentunya untuk kedepannya kita akan lebih sering berinteraksi satu sama lain. Hari ini saya akan membahas mengenai masalah remaja. Tidak jauh dari yang namanya pergaulan bebas dan narkoba. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara para remaja. Biasanya, remaja membentuk sebuah kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya bisa saja memberikan pengaruh positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif. Pengaruh negatif di sini maksudnya adalah kelompok teman sebaya bisa saja menjadi racun bagi perkembangan remaja apabila pola perilakunya biasanya tidak dilandasi dengan moral, bahkan melecehkan norma agama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti remaja yang sering meminum minuman keras, sering melakukan tindak kriminalitas, tawuran, bullying, real love, free sex, maupun penyalahgunaan narkotika. Munculnya peristiwa tersebut merupakan sisi gelap dari kondisi kehidupan modern yang kurang memperdulikan nilai-nilai moral. Banyak manusia sudah terbius dengan kesenangan hidup duniawi. Bagi kamu yang sekarang berada dalam masa remaja, masalah di atas perlu menjadi perhatian dan perenungan, agar tidak teracuni oleh pola-pola perilaku teman sebaya yang tidak berpegang pada nilai moral. Yang seperti kalian tahu, bahwa remaja-remaja yang saya sebutkan tadi adalah remaja yang bergaulnya melenceng dan di luar batas kewajaran. Itu bisa juga dinamakan pergaulan bebas. Saya akan mengambil contoh pergaulan bebas yang saat ini masih sering menjadi perhatian bagi kita semua, yaitu remaja yang menyalahgunakan obat-obatan atau narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Kecanduan atau ketergantungan dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang dan berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya, dia akan merasa ketagihan atau bahasanya adalah sakau, yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan sakit yang berlebih. Narkotika digolongkan menjadi 3. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang daya adiktifnya itu sangat kuat. Bukan untuk pengobatan maupun terapi, tetapi bisa dijadikan penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh dari narkotika golongan 1 adalah opium, ganja, heroin, dan kokain. Narkotika golongan 2 mempunyai daya adiktif yang kuat, tetapi bisa digunakan sebagai pengobatan dan terapi sesuai resep dokter. Selanjutnya adalah golongan narkotika 2. Narkotika golongan 2 ini mempunyai daya adiktif yang kuat, tetapi bisa digunakan sebagai pengobatan dan terapi, serta bisa dijadikan penelitian maupun ilmu pengetahuan. Contoh dari narkotika golongan 2 adalah petidin, benzetidin, dan betametadol. Yang terakhir adalah narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 ini daya adiktifnya ringan. Bisa juga digunakan sebagai pengobatan maupun terapi sesuai resep dokter dan dijadikan sebagai penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh dari narkotika golongan 3 adalah kodein dan turunannya. Jenis narkoba yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.
Psikotropika digolongkan menjadi 4. Antara lain adalah psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 ini mempunyai daya adiktif yang sangat kuat dan tidak menjadi atau tidak dijadikan sebagai pengobatan maupun terapi. Psikotropika golongan 1 ini masih dalam proses penelitian maupun sedang diteliti khasiatnya. Contohnya dari psikotropika golongan 1 adalah MDMA, LSD, STP, dan ekstasi. Kemudian, psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 mempunyai daya adiktif yang kuat, tetapi juga bisa digunakan sebagai pengobatan dan terapi sesuai resep dokter. Psikotropika golongan 2 ini juga bisa dijadikan penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, dan metakualon. Selanjutnya, psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 mempunyai daya adiktif yang sedang, serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh dari psikotropika golongan 3 adalah Lumibal, buprenorfina, dan flunitrazepam. Yang terakhir adalah psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 memiliki daya adiktif ringan yang berguna untuk pengobatan dan terapi sesuai dengan resep dokter. Juga bisa digunakan sebagai penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah nitrazepam dan diazepam. Jenis narkoba yang terakhir adalah zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Zat adiktif ini sangat sering kita jumpai, yaitu antara lain rokok, kemudian minum minuman beralkohol atau yang memabukkan, kemudian thinner dan zat lainnya seperti lem kayu, penghapus cair. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjerumusnya remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Faktornya antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal itu meliputi yang pertama adalah kepribadian. Apabila kepribadian remaja itu labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi, maka akan lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Selain kepribadian adalah keluarga. Jika hubungan keluarga kurang harmonis maupun broken home, maka remaja akan lebih mudah frustasi dan depresi, sehingga mereka akan menjadikan narkoba sebagai bentuk pelariannya dari masalahnya dan perasaannya. Selain keluarga, ada juga faktor ekonomi. Bagi yang mempunyai ekonomi kurang mampu, itu menimbulkan keinginan untuk menjadi pengedar narkoba sebagai salah satu bentuk penghasilannya. Dan bagi ekonomi yang cukup mampu tetapi kurang perhatian dan masuk ke dalam lingkungan yang salah, itu bisa saja remaja tersebut menjadi pengguna narkoba. Selanjutnya adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri kita. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama adalah pergaulan. Pergaulan atau yang terdiri dari kelompok teman sebaya itu mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kelompok teman sebaya bisa saja menjadi racun bagi perkembangan remaja bila pola perilakunya menyimpang. Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat dan biasanya diawali dengan yang namanya ikut-ikutan teman. Sehingga remaja yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah akan mudah mengikuti atau mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjerumusnya remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Mengapa narkoba membahayakan? Narkoba membahayakan karena menyebabkan perubahan pikiran, perasaan, dan tingkah laku pemakainya. Kemudian menyebabkan gangguan fisik dan psikis, serta kerusakan susunan saraf pusat, bahkan sampai menyebabkan kematian.
Berikut ini adalah karakteristik remaja yang memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah memiliki sikap dan perilaku proaktif untuk mengatasi sebuah masalah. Sikap dan perilaku tersebut yang memungkinkan mereka untuk mencari jalan keluarnya terhadap masalah yang dialaminya. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara membicarakan masalahnya kepada orang tua, guru, maupun teman yang dipercaya. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk memperoleh perhatian positif, baik dari keluarga maupun dari orang lain dengan menunjukkan hal-hal yang positif pula, seperti aktif kegiatan ekstrakurikuler dan aktif dalam lingkungan rumah, berprestasi di sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah memiliki kekuatan untuk memelihara pandangan hidup yang positif dan bermanfaat seperti hidup sehat, berguna, dan berprestasi. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan untuk menghindari kecenderungan yang negatif. Itulah penjelasan-penjelasan mengenai pergaulan bebas dan narkoba. Untuk penjelasan lebih detailnya akan saya sematkan materi berbentuk PDF nanti di bawah ini, dan saya juga akan memberikan form yang harus kalian isi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga penjelasan tersebut bermanfaat. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.